Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jalan. Jalan. Yang pertama dan utama adalah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengapresiasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beribu salam semoga tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan di hari kemudian kelak kita akan beroleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kepada ibu bapak jemaah sekalian yang kami muliakan, di sini yang kita hormati dan yang kita muliakan, Tuan Guru kita Ustazona Muhammad Sumitra Nujaya, semoga sehat selalu dan dapat meneruskan dakwahnya dengan sukses dan aman. Kemudian di sini juga yang kita muliakan Nabi Ustaz Sumitra Nujaya, yaitu Ustaz Asari sebagai santri daripada Ustaz Sumitra Nujaya. Baiklah, kepada Bapak Ibu sekalian, di sini kembali MPAU mengadakan acara sholawatan, acara maulid bulanan rutinan pada seharusnya pada minggu ketiga hari ini untuk mengambil situasi yang kosong. Kemudian ini kita laksanakan di rumah Akhina Ridwan, tepatnya di sini di Kabupaten ini. Kepada Bapak Ibu sekalian, Ibu Syarifah yang kami muliakan, Ibu Jemaah MPAU dan Jemaah Aswada Istiqomah, kembali aktif dan bersemangat mendampingi suaminya masing-masing, dan yang belum bersuami kita doakan cepat dapat jodoh. Amin. Semoga majlis sholawat ini akan beroleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, selanjutnya kita akan dengarkan yang merupakan santri dari Miftahus Surur, yaitu santri Salimah Muhammad Sumitra Nujaya. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak semangat, tak macam ustaz-ustaz kondang itu jawab. Semangat aku. Macam apa? Apa karena bukan ustaz? Bukan ustaz. Hah? Apa kata baginda Nabi, Bu? Ala adalukum. Maukah kalian aku tunjukkan? Ala amalin, suatu amalan. Iza amintu bihi, kalau aku tunjukkan suatu amalan itu kita bisa saling cinta, Bu. Kita bisa saling cinta. Kemudian sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, kami mau amalan itu. Kemudian apa kata baginda Nabi, Bu? Apa kata baginda Nabi? Ada satu amalan yang bisa membuat kita saling cinta. Apa itu kata sahabat? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam, syiarkan salam kepada umat muslim. Jadi tadi aku salam tadi, maka semangat, Bu. Jadi aku semangat juga. Aku ini lagi menggelontak. Kata Ustaz, ini ku pijak jempol aku. Nah, jadi kalau ibu semangat, aku pun semangat. Aku pun butuh disemangati.
Dijelaskan di dalam kitab Tangkihul Qaul Al-Hasis karya daripada Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Bantani Al-Jawi Al-Bishri rahimahullah, matanya Lubabul Hadis Imam Suyuti. Dikatakan salam itu suatu penghargaan, salam itu suatu penghormatan, salam itu suatu keselamatan bagi umat muslim. Sampai salam-salam umat muslim ini, Bu, diiri-irikan oleh orang kafir, diiri-irikan oleh orang Yahudi, diiri-irikan oleh orang Nasrani. Kan beruntung kita menjadi orang muslim. Dan salam itu, Bu, bisa menumbuhkan rasa cinta sesama muslim, bisa menumbuhkan rasa cinta. Sampai dikatakan juga di dalam kitab Tangkihul Qaul Al-Hasis, salam itu salah satu nama Allah yang diletakkan di bumi. Jadi kita jangan langsung berpikir letaknya di bumi itu di tanah, di kanan, di kiri, di atas. Cukup kita iktikadkan bahwasanya Allah itu bersifat kesempurnaan, dan mustahil Allah itu bersifat kekurangan. Kalau Allah bersifat kekurangan, maka Allah lemah. Kalau Allah lemah, mana jadi Allah ini? Hukumnya mustahil. Tidak berlaku sekali-sekali Allah itu bersifat kekurangan. Dengar tuh. Dah ulang lagi. Ini udah semangat tidak? Udah hilang pelotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri maulidi sayyidi walid adana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad imami al-irfan an-nabiyul mustafa habibir rahman wal fatihil jinan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi illa yaumil mizan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam tusrakum ya ahlad darab wa ya ahlal batin wa ya ahlal nauba wa ya ahlan nur amma ba'd. Panjangnya yuk. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para tuan-tuan guru, para ustaz, para ustazah, para muallim, para muallimah, para guru-guru ngaji, para hafizul Quran, terkhusus para guru-guru yang ada di kampung kita ini. Yang mana guru ini mengajarkan kita ilmu agama, mengajarkan kita ilmu fardu ain yang diwajibkan setiap mukallaf, yang diwajibkan setiap individu, yang diwajibkan setiap perkepala. Yang mengajarkan kita di kampung ini ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu aqaidul iman, ilmu kalam, ilmu apa? Ilmu sifat 20 kok di kampung ini. Yang mengajarkan kita ilmu fikih, mengajarkan kita ilmu fikih tentang rubuh-rubuh fikih. Ada rubuh ibadah, ada rubuh bab muamalah, ada rubuh munakahat, ada rubuh jinayah. Dan yang mengajarkan kita, guru kampung mengajarkan kita ilmu tasawuf, berakhlak, beradab, supaya kita tuh ibadah tidak sombong. Apalagi terjerumus kita dalam istidrak, yang mana dulunya kita nggak tahu kitab Arab Melayu, diajarkan oleh guru-guru kampung. Itu wasilah dari guru-guru kampung. Yang dulunya kita nggak pandai belajar kitab Arab Melayu, sekarang pandai. Yang kita nggak kenal siapa itu
Abu Mu'alim, berziarah, tawasul kepada Syekh Muhammad Zain. Mudah-mudahan tawasulnya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dulunya kita nggak kenal siapa itu Syekh Muhammad Zain, siapa itu Syekh Mustafa Husain, siapa itu Syekh Hasan Maksum, siapa itu Syekh Hasan Khalil Ubis, siapa ini Syekh Abdul Somad Al-Palembani, siapa Syekh Hasan Al-Bajani. Terus Syekh lagi lah pokoknya, tak ingat lagi. Dengan wasilah guru kampung. Apa kata guru kampung itu? Barang siapa yang tidak belajar hukum akal maka dia tak berakal, kata Imam Haramain. Itu disampaikan sama Pak Ahmad. Kok tak berakal? Tak berakal dia di dalam syarak. Di luar syarak dia berakal, di dalam syarak tak berakal. Itu kata guru kampung. Kata Imam Haramain. Walaupun dia doktor, walaupun dia S3, S2, pokoknya kalau dia tak belajar hukum akal tak berakal dia. Kan itu wasilah guru kampung. Sampaikan dikenalkan kita, muncul sampai mutakaliman. Qauluhu ta'ala qadiran, sampai qauluhu ta'ala mutakaliman. Dikasih hafal sama guru-guru kampung itu. Itu wasilah dari guru-guru kampung. Dikasih hafalan kita, wa amal jaizu fi haqqi ta'ala wa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Adapun yang jaiz, ada apa juga kemudian kan? Memperbuat yang mungkin atau meninggalkan dia. Itu dikasih hafalan. Hukum nggak? Pas ngaji sama Ustaz Fitra ada di dalam Sirajul Huda. Luar biasa. Makanya kita nggak tahu siapa yang banyak keberkahannya. Kita doakan guru-guru kampung kita senantiasa mendapatkan pandangan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa mendapatkan junjungan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa dikabulkan segala hajatnya dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kita hormati dan kita ta'zimi al-mukarram wal mukhtaram al-ustadzuna Muhammad Sumitra Nurjaya. Tapi ini salah satu intisalul am, menjalankan perintah. Pas bilang tadi melontar lagi. Mudah-mudahan kita doakan guru kita senantiasa mendapatkan cucuran dari rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Senantiasa dikabulkan hajat-hajat beliau, senantiasa diistiqomahkan beliau dalam suatu ketaatan, dipermudah segala dakwah-dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Pak, dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini di majelis ilmu ini, di majelis sholawat ini, dengan berkumpulnya kita, mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan nazar dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan pandangan dari guru-guru kita. Mudah-mudahan. Apa kata Rasulullah? Man zaro aliman faka anna man zaroni, man soba aliman faka anna sobahani, man zalasa aliman zalasi fit dunya, faman zalasi fit dunya adalah suhu yaumal kiamah. Barang siapa yang sering berkumpul kepada ulama, sering berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul kepada habaib, berkumpul kepada syar'i, maka dia seperti berkumpul kepada kegagalan. Barang siapa yang sering musyawarah, mencium tangan para ulama, mencium tangan para habaib, maka dia seperti mencium tanganku, kata Nabi. Barang siapa yang sering duduk bersamaku di dunia, berduduk sering dekat ulama, duduk dekat orang-orang soleh, maka dia seperti duduk bersamaku, kata Nabi. Dan barang siapa yang sering duduk bersamaku di dunia, maka akan aku dudukkan dia di yaumil kiamah. Bukan tak mantap duduk sama ulama, kan luar biasa. Ada suatu kisah, Bu, di dalam kitab Tajul Arus. Bu, Bu, tak apa-apa lah, Bu, kan? Ada di dalam kitab Tajul Arus, ada kisah seorang ahlul bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau asalnya dari Hadramaut, Yaman. Beliau pergi ke India. Namanya
Maula Dangal Al-Atos. Beliau ini tidurnya di hutan, tinggalnya di hutan. Tidurnya mohon maaf nggak pernah pakai baju. Dan kalau dia tidur tuh kadang dia tidak ada daun tuh, kadang di atas pohon. Kemudian di sekitar hutan dia tuh banyak rakyat-rakyat Hindu yang sering datang kepada beliau. Rakyat-rakyat Hindu tadi sering membawakan air minum kepada beliau. Untuk apa? Untuk minta air doa. Ketika itu setiap rakyat Hindu itu tadi masuk ke dalam hutan, asal keluar masuk Islam. Sampai banyak, sampai habis rakyatnya, asal keluar dari itu masuk Islam. Terdengarlah kabar ini kepada Raja Hindu. Kemudian Raja Hindu tadi bertanya kepada seorang prajurit yang sudah masuk Islam, siapa yang mengajak rakyat-rakyatku itu masuk ke agamamu? Siapa? Kalau nggak kau kasih tahu, bunuh. Dikasih tahulah sama prajurit itu tadi. Yang mengajakku yaitu Habib Muhammad Maula Dangla Al-Atos. Seketika itu spontan marah, mengamuk dia. Disuruh datangi Habib itu. Wahai Habib, kenapa kau ajak rakyat-rakyatku semuanya masuk ke agamamu? Kau hentikan itu. Kalau tak kau hentikan akan kubawa pasukan gajah yang banyak, akan kuhancurkan hutan ini. Pikir dia Habib itu takut. Terus apa kata Habib itu? Kau bawa pasukan gajah yang banyak, aku tak takut, tak tentang itu. Itu istilahnya. Tak takut, kau bawa. Kemudian ketika itu disuruh dibawa pasukan gajah yang banyak itu untuk menghancurkan hutan-hutan itu. Kemudian seketika itu singkat cerita Habib Muhammad Maula Danggal Al-Atos itu mengangkat tangannya berdoa kepada Allah supaya memerintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan itu untuk mengalahkan gajah. Singkat cerita lagi, kalah gajah-gajah itu dibantai nyamuk. Di dalam ilmu tauhidnya bisa menang gajah, bisa kalah gajah. Jadi kalahlah gajah-gajah itu dibantai nyamuk itu tadi. Kemudian datanglah Raja Hindu tadi kepada Habib Muhammad Maula Dangla Al-Atos. Wahai Habib, saya mengaku kalah. Saya tidak akan melarang rakyatku lagi masuk ke dalam hutan. Saya akan datang setiap hari Jumat membawa makanan kepadamu, wahai Habib. Kemudian setiap hari dia datang, setiap hari dia mencium tangan para habaib, para Habib tadi. Kemudian setahun kemudian meninggal daripada Raja Hindu tadi. Ketika meninggal itu, orang Hindu kalau meninggal kan dibakar, macam orang India itu. Ketika dibakar, yang tidak terbakar cuma dua, tangan dan mulutnya saja. Kemudian yang membakar mayat tadi bingung, didatanginya lagi Habib itu. Kenapa mayat ini ketika dibakar yang tak terbakar makan sama mulutnya ya? Kenapa? Apa dijawab Habib itu? Kenapa mulut dan tangannya tidak terbakar? Karena dia setiap hari Jumat sering mencium tanganku. Karena aku sering mencium tangan baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kesimpulan di dalam cerita itu? Kita di kampung kita ini banyak ulama sudah datang, banyak para habaib sudah datang, banyak orang ahli sudah datang, orang ahli kitab, banyak sampai ratusan keturunan Umar bin Khattab datang. Kan masya Allah majelis ilmu di sini. Jadi kenapa malas kalian tak datang? Bukan diminta biaya, ada diminta biaya paman. Aduh. Betul lah. Ulama-ulama itu dari jauh dari Yaman datang ke sini, itu menunjukkan rasa rindunya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya teringat ketika ada acara Isra wal Mi'raj yang di Pakualaman. Ketika itu yang mengisi Kiai Mufti Ahmad Nasihin, salah satu murid alumni Darul Mustafa di Yaman, muridnya Habib Umar bin Hafiz. Kemudian ketika itu Ustaz Sumitra datang dari
itu dengan bertemu. Tidak akan terobati suatu kerinduan itu kalau tidak bertemu. Bertemu beliau. Saya yakin saya yang masih mengaku-ngaku jadi santri, belum tentu diakui beliau. Mudah-mudahan saya diakui. Saya yakin hadirnya beliau dari Medan ke Papua menunjukkan kerinduannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah beliau bertemu di MUI. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul pada malam hari ini di maulid yang mulia ini, membacakan pujian-pujian untuk kepada baginda Nabi Muhammad, kita mendapatkan pandangan khusus daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak penting mencintai baginda Nabi. Sholat aja kalau nggak pakai Allah harusnya nggak sah sholatnya. Itu menunjukkan pentingnya kita mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pura-pura cinta. Kadang banyak pura-pura cinta. Sampai ada riwayat orang-orang yang menuntut ilmu. Ini dijelaskan oleh beliau pada majelis maulid dulu di Lubuk Pakam. Dikatakan di dalam riwayat itu, iza marra muta'alliman, barang siapa bila ada orang menuntut ilmu lewat, rafa'al azab, rafa'al azab. Ketika ada penuntut ilmu lewat di suatu desa, ini sekedar muta'allim, orang yang masih belajar lewat di satu desa, udah diangkat kampungnya itu daripada bala-bala. Jadi masa orang alim itu masa dimusuhi, kan lucu. Orang alim dimusuhi. Sebab adanya orang-orang menuntut ilmu terangkat daripada bala di kampungnya, sekedar muta'allim. Belum lagi sekedar kiainya, betul-betul orang soleh berdiam diri di desa itu. Apakah beruntung kita? Mudah-mudahan kampung kita dijauhkan daripada bala-bala. Amin. Mudah-mudahan yang belum suka sama oleh, mudah-mudahan suka. Yang mudah-mudahan yang mana tahu ada orang tradisi, mudah-mudahan datang daripada mahabbatnya, cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya hormati tim segenap MPHU. Apa singkatnya? Majelis Pencinta Ulama Habaib. Masya Allah, luar biasa khidmatnya. Masya Allah, luar biasa daripada melayaninya. Masya Allah, luar biasa daripada cintanya kepada ulama. Sampai juga rela, ini setahu aku ya, Muslim mana tahu aku. Setahu aku rela orang-orang yang ada di dalam MPHU itu mengorbankan daripada waktunya. Iyalah banyaklah waktunya. Tidak, orang itu mengatur waktu, kerja juga tapi diatur waktunya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rela orang itu mengorbankan daripada hartanya. Dan rela orang itu mengorbankan daripada jiwa dan pikirannya. Untuk apa? Untuk majelis ilmu, untuk majelis sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dikatakan di dalam hadis? Man qadaman aliman, barang siapa yang berkhidmat kepada orang alim, sab'ata ayyamin, juga berkhidmat kepada orang-orang alim selama 7 hari. Faka'an Allahu ta'ala sab'ata alafi sanatin, maka dia seperti berkhidmat kepada Allah selama 7.000 tahun. Apa nggak ngeri? Bukan ngeri itunya, maksudnya apa tak mantap? 7.000 tahun, udah. Itulah ganjaran orang yang berkhidmat. Cuma kita jangan sampai berkhidmat itu milih-milih. Nanti ada ustaz ini berkhidmat, ada ustaz lain tak berkhidmat. Nah, ini gimana khidmatnya? Khidmat lah. Nanti datang ustaz ini, ada ini. Datang Habib ini, Habib biasa enggak peluk-pelukan. Datang Habib sana peluk-pelukan. Kan gimana tak seimbang? Ya, pura-pura khidmat itu. Aduh, Allah. Dah habis. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lanjut, Bu.
Oh, nanti ini tak ridho ya. Nanti lama kali Ustaz pun tak ceramah lagi. Kocok lah. Dah sampai situ aja. Sebetulnya ada sedikit lagi saja. Ada di dalam kitab Matan Jauharatul Tauhid. Ini kitab ini pernah kami kajikan sama beliau. Ini kitab ini disusun oleh seorang ulama yang bernama Syekh Ibrahim bin Ibrahim Al-Ali Al-Laqani Al-Maliki Al-Misri rahimahullah. Beliau ini salah satu seorang ulama yang bermazhab Maliki. Kemudian beliau ini mempunyai ayah yang bernama Abu Al-Hamdan atau Abu Ishaq. Beliau ini salah satu keturunan apa? Lupa pula. Keturunan kabilah Al-Muhadir dari jalur nasab ayahnya. Sedangkan Syekh Ibrahim Al-Laqani, Al-Laqani itu dinisbatkan nama suatu desa yang ada di Mesir, namanya Al-Laqani di Busyairah. Ini keterangan ini dijelaskan oleh Syekh Az-Zabidi di dalam kitabnya Tajul Arus. Sedikit membacakan geografi beliau. Langsung aja lah, nanti lama kali. Di Jawharatul Tauhid ini ada nazom. Nazomnya dikatakan wa afdalul khalqi 'alal itlaq nabiyyuna famil 'aini syiqaq. Paling utama, paling afdal di seluruh makhluk secara mutlak di dunia ini. Siapa? Yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, jangan kita anggap nabi-nabi yang lain tidak mulia, jangan. Kita ingat nabi-nabi yang lain itu tetap mulia, tetapi ada yang lebih mulia yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai ada di dalam qasidahnya disebutkan Muhammadun basyarun laka basarin bal huwa kal yaqutu bainal hajari. Nabi Muhammad itu emang manusia, cuma beda sama kita. Manusianya beda. Yang beliau ketika masuk masjid, beliau walaupun dalam keadaan berhadas tetap dikatakan suci. Kalau kita senantiasa berhadas. Cocok. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu apa? Yang ketika beliau air kencingnya pun suci. Air kencing kita masukkan ke dalam bak wudhu. Sah tidak? Sah wudhu kalau pakai air kencing gitu. Beda lah. Dalam itu aja lah. Panjang lagi nak dibahas. Dalam. Wallahu a'lam. Inilah yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada akhina yang merupakan santri daripada pesantren Muhammad baiklah untuk sesi kedua. Sebelum masuk sesi kedua, kita dengarkan dulu mudah-mudahan kita harus dari para santri usahanya harus bicara berbeda. Para grup hadroh kami persilakan.
Terima kasih dari grup Hadroh yang merupakan anggota daripada Sadi Ustadz Sunda dan gabung dari anggota Saudara Muhammad dan kawan-kawan. Kemudian di sini kita masuk pada sesi kedua, Mau'izatul Hasanah. Muhammad Insan Kamil, Muhammad Insan yang paling sempurna. Untuk ini kita katakan kepada beliau, kami persilakan dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Shahibul Bait yang telah bersedia menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Kemudian yang sama kita muliakan dan hormati pula Ustadz Asari yang telah menyampaikan mau'izatul hasanahnya dan sudah kita dengarkan sama-sama. Mudah-mudahan makin banyak ilmunya dan makin banyak manfaatnya nanti untuk masyarakat-masyarakat di sekitar sini. Yang saya muliakan dan hormati pula Bapak Muhammad Yusuf selaku Ketua MPHU dan beserta jajaran ataupun anggota-anggota MPHU, tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, para jamaah, bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau pertemuan yang lalu kita membahas tentang pernikahan Nabi Muhammad, bahwa pernikahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti pernikahan dari ibunda dan ayahanda daripada baginda Nabi Muhammad SAW, pernikahan kedua orang tua Nabi, pernikahan keduanya bebas dari sifahil jahiliyah, pernikahan ala orang-orang jahiliyah. Artinya pernikahan dari ibu bapak Nabi, pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, maka Nabi Muhammad pun lahir dari pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Ini tanggal berapa nih? 8, 6, tanggal 6 Maret. Ya, sebentar lagi kita akan bertemu bulan suci Ramadan. Nah, kalau ibu bapak nanya, Ustadz kapan kita puasa? Tunggu aja sidang isbat. Yang mana insya Allah sidang isbat itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret ya, tahun 2024. Hari Ahad nanti itu jadwal sidang isbat. Nah, tunggu aja hasilnya. Kapan kita puasa? Hari Senin ataukah hari Selasa? Tapi menurut hitung-hitungan saya ya, dengan hitungan hisab, kemungkinan besar 80% kita puasanya hari Selasa. Tapi untuk yakinnya 100% nanti tunggu hasil sidang isbat di hari Ahad. Ya, hilal itu terlihat ataukah tidak. Tapi ada Ustadz puasa yang hari Senin, sudah menetapkan puasa hari Senin. Itu biar aja mereka lah itu. Karena menurut perhitungan hisab pada hari Senin itu ya, pada malam Senin itu atau Ahad sore, kemungkinan besar hilalnya ya tidak sampai 3 derajat. Berarti hari Senin itu harusnya nggak puasa, puasanya hari Selasa. Artinya bulan Sya'ban digenapkan jadi 30 hari. Nah, baik. Jadi malam ini khusus ya, kita membahas sedikit persiapan-persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan ya, supaya manfaat untuk kita bawa pulang bersama. Jadi kalau ditanya tadi kapan kita puasa Ramadan, tunggu aja hasil sidang isbat yang insya Allah akan dilaksanakan ya pada hari Ahad nanti ya, sore ya, menjelang waktu maghrib. Nah, nanti kalau ada yang nanya lagi, kenapa sidang isbatnya harus mepet gitu Ustadz? Nanti hari Ahad pagi akan ada daurah khusus
ya tentang Ramadan. Itu dibahas pembahasan seputar Ramadan dari awal sampai akhir. Termasuk ya tentang permasalahan menetapkan ya satu Ramadan atau hari raya Idul Fitri itu caranya gimana. Nanti Bapak Ibu silakan hadir pada hari Ahad. Ini saya langsung kasih kesimpulannya aja ya untuk malam ini karena nggak tempatnya. Jadi menurut perhitungan hisab kemungkinan besar 80% ya kita puasa hari Selasa ya kalau ikut hisabnya, ikut ruqyatnya atau isbatnya pemerintah. Ya yang jelas kalau pastinya 100% tunggu aja nanti ya hasil isbat yang dilakukan di hari Ahad. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Udah pada ziarah apa belum? Belum. Ya. Nah, nanti ziarah jangan lupa ya. Sunnah itu hukumnya hari Jumat itu waktu yang paling afdol. Dan MPHU pun nanti mengadakan ziarah kubro khusus laki-laki, nggak ada perempuan kan? Ya, khusus laki-laki. Ya, silakan nanti hari Sabtu. Jam berapa ketua? Jam 9 pagi. Jam 9 pagi mulainya. Titik kumpul Rumah Pak Dolar. nah, di ya Kado. sekret kita ya. Di jalan apa itu? Namanya? Desa apa? Medang. Ya, Desa Medang, ya Buk Siling. Nanti kita akan mengadakan ziarah kubro. Apa ziarah kubro itu Ustaz? Ziarah ke makam-makam ulama. Ya, supaya kita tidak lupa kepada jasa ulama. Tadi disampaikan sama Ustaz Asyari, ya berkat adanya guru-guru kampung yang mengajar kita di sini, kita kenal banyak ilmu. Maka ilmunya kita dapat, maka orangnya jangan dilupakan. Jangan seperti orang-orang zaman sekarang ngambil ilmunya, orangnya tapi dilupakan. Nah itu enggak ya, kurang beradab kita kepada ulama. Jadi hari Sabtu nanti bapak-bapak boleh ikut ya ziarah makam ulama yang ada di sekitar Kuala Tanjung ini. Ke makam siapa-siapa saja, nah, nanti hari Sabtu lah. Supaya kita tahu di kampung kita ini sekitaran sini mana saja yang ulama-ulama itu. Ya supaya kita kenang ya di dalam doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya Mau'izatul Hasanah tadi yang disampaikan oleh Ustadz Asari udah cukup ya untuk bekal kita ya. Ini hanya sekilas-sekilas sajalah. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum melakukan ziarah kubur, ziarahlah. Ya, karena itu hukumnya sunnah. Tapi perlu beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan ketika kita ziarah. Mungkin ini sudah ada yang tahu, tapi mungkin juga banyak yang belum tahu. Apa di antaranya? Ketika ziarah kubur itu yang perlu diperhatikan, paling perlu diperhatikan, ya. Dan ini sering dilupakan. Kalau ziarah kubur, Bapak Ibu, jangan mencabuti rumput-rumput yang tumbuh di atas pusara makam, di atas makbaroh, di atas pusara makam yang kita ziarahi. Kecuali apa? Kecuali rumput-rumput yang terlihat tinggi. Itu boleh dicabut supaya nggak kelihatan semak. Tapi kalau untuk rumput-rumput yang pendek, ya Bapak Ibu ziarah kubur jangan dicabut. Memangnya apa hukumnya Ustaz? Di dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Asy-Syafi'i dan juga di dalam kitab Asiyah I'anatul Talibin karya Sayyid Bakri Muhammad Sato Ad-Dimyati Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa dikatakan hukum mencabut rumput-rumput di atas pusara hukumnya adalah haram ya menurut madhab Syafi'i. Nah, kebiasaan kita ini kurang perhatian. Ya, kurang perhatian atau memang karena kurang tahu. Ya, disinilah saya sampaikan karena ini momennya ya bagi Bapak Ibu yang ziarah kubur, jangan lagi nanti mencabut rumput-rumput yang tumbuh di atas makom yang kita ziarahi. Kecuali rumput-rumput yang tinggi yang terlihat lebat itu boleh dicabut. Nah, Ustaz, kalau ada daun-daunan yang berjatuhan di atas makam, daun-daunan itu sudah menguning atau mencoklat ya, membusuk, itu boleh dibersihkan, nggak ada masalah. Tapi rumput-rumput yang hijau, Bu, Pak, jangan dicabuti. Yang hukumnya adalah haram. Kenapa
Kenapa pula haram Ustaz? Karena rumput-rumput yang tumbuh di atas pusara makam itu menjadi hak bagi mayit. Sebab apa? Rumput-rumput itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan tasbih yang dibaca oleh rumput-rumput itu tadi, tumbuhan-tumbuhan itu tadi, diharapkan orang yang ada di dalam kubur itu diringankan azab kuburnya. Ada hadisnya Ustaz? Ada, panjang. Ya, hadisnya panjang. Tapi kalau saya bilang ada, percayalah. Ya, percayalah, ada hadisnya. Hadisnya bahkan hadis sahih. Maka Bapak Ibu kalau ziarah disunahkan juga bawa bunga-bunga, ya, nah, itu sunnah, ya. Kemudian bawa air, ya, itu juga sunnah. Karena ketika ziarah kubur menyiram makom atau makam yang kita ziarahi dengan air itu hukumnya sunnah. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW, ya, beliau pernah ziarah ke makam salah satu putra beliau yang bernama Sayyid Ibrahim. Jadi Nabi itu punya anak laki-laki, di antaranya namanya Sayyid Ibrahim, yang mana wafat sebelum balik. Maka ketika Nabi ziarah ke makam Sayyid Ibrahim, Nabi menyiramkan air di atas pusara makam Sayyid Ibrahim. Ditanya oleh sahabat, kenapa engkau lakukan itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, agar makamnya menjadi dingin. Ya, nah itu ya. Jadi itu diantara yang perlu kita perhatikan. Nah baik, ini mau bulan Ramadan. Ya, setidaknya ya saya melalui majelis ini ya menyampaikan kalau sekiranya ya saya ada salah perkataan, perbuatan ya kepada jamaah semuanya, kurang adab dan lain sebagainya, saya mohon untuk dimaafkan ya, saling maaf-maafan ya. Baik, kenapa? Karena ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Ya, apa anjuran daripada beliau? Dianjurkan sebelum masuknya bulan Ramadan untuk kita saling bermaaf-maafan. Ya, kenapa demikian? Karena ketika masuk bulan Ramadan tiba, nah ada orang yang memutuskan silaturahim, ya ada orang yang memutuskan silaturahim, walaupun nanti banyak amal ibadahnya. Ya banyak sekali amal ibadah yang dia lakukan ya di bulan Ramadan tersebut, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Mau dinas Bapak ini. Nah, ini semangat ya, walaupun jam-jam kerja masih sempat-sempatkan waktu untuk ngambil berkahnya Maulid. Ya, awak sama sekali tidak, ya kan? Ya, kojo tidak, ya kan? Aku tidak, majelis pun tidak, ya. Nah, itu. Jadi walaupun sibuk masih nyempatkan waktu beliau untuk hadir ya dalam acara semisal ini. Nah, baik, apa tadi cerita kita? Silaturahim. Jadi bulan Ramadan tiba. Ada orang yang banyak amal ibadahnya, siang malam di bulan Ramadan ibadah. Ya, banyak sekali ibadahnya, luar biasa. Tapi dia tidak mendapatkan maghfirah, tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Memutuskan silaturahim. Jadi sebenarnya maaf-maafan itu yang paling bagus sebelum Ramadan. Sungkeman yang paling bagus adalah sebelum Ramadan. Walau Idul Fitri nanti sungkeman lagi nggak apa-apa. Ya, tapi afdol-afdolnya kita saling bermaafan antara kita dengan kaum kerabat ataupun dengan jiran tetangga ataupun orang-orang yang kita kenal. Yang bagusnya maaf-maafan kita sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Supaya apa? Supaya ketika masuk bulan Ramadan kita tidak ada di antara kita yang memutuskan silaturahim. Jadi memutuskan silaturahim itu cemana maksudnya? Maksud memutuskan silaturahim itu ya betul-betul putus. Ya, betul-betul putus. Ada orang begini, Ustadz saya punya teman, punya saudara, tapi jauh di luar kota. Kami setahun sekali baru ketemu, waktu lebaran. Dan kami nggak kontek-kontekan, nggak saling telepon-teleponan. Apakah yang semisal ini termasuk memutuskan silaturahim? Gini, kalau ketemu gimana? Baik-baikan apa tidak? Bagus nggak? Ya baik-baik aja Ustaz, seperti biasa. Nah itu tidak memutuskan silaturahim. Paham kira-kira ya? Nah yang memutuskan silaturahim kita satu majelis, duduk bareng satu majelis ini, nggak cakap-cakapan.
Ada yang kayak gitu? Ya, mudah-mudahan di majelis kita ini nggak ada. Ya, itu yang disebut dengan memutuskan silaturahim. Nah, baik. Saya ingin menyampaikan akhlaknya Nabi Muhammad SAW sedikit. Ya, nah, baik. Kita ini, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita jadi orang itu jangan mau didikte. Didikte itu apa ya kalau bahasa kita? Dipengaruhi. Ya, jangan mau dipengaruhi oleh manusia. Yang berhak, yang boleh ya mendikte kita itu hanya Allah. Yang boleh mempengaruhi kita hanya Allah, bukan manusia. Sebagaimana disebut di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu alaika. Ya, Allah berfirman, berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Surah Al-Qasas ayat 77. Ini perintah Allah untuk kita berbuat baik kepada sesama kita. Ya, yang intinya dari ayat ini Allah mengajarkan kita untuk kita jangan mau didikte, dipengaruhi oleh manusia ataupun lingkungan sekitar kita. Tapi yang boleh mendikte, mempengaruhi kita adalah Allah. Contoh sederhana begini. Kalau ada orang jahat kepada kita, kan gitu, ada orang zolim kepada kita, ya, harusnya kita bersikap bagaimana? Kalau kita balas ya kebaikan, kita balas keburukan orang lain ya dengan keburukan pula, berarti kita didikte oleh manusia. Paham maksudnya kira-kira? Saya ulang sekali lagi ya. Ini ke tauhid sikit ini. Ya, ini kan ngaji tauhid tinggi-tinggi kitabnya di sini. Salut saya. Ya, Sirajul Huda, Aqidatun Najin. Kalau ada semua kitab tauhid dikaji di Kuala Tanjung ini. Ya, baik. Ini ke tauhid sedikit. Jangan mau diatur atau dipengaruhi oleh manusia atau lingkungan. Tapi yang boleh mengatur atau mempengaruhi kita hanya Allah. Aturan Allah tadi apa dalam ayat Al-Quran? Wa ahsin kama ahsanallahu alaika. Berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, itu aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau aturan manusia, ada orang jahat sama kita, nah kita balas pula dengan kejahatan. Ya, kalau ada orang jahat kepada kita, kita balas dengan sikap yang tidak baik. Itu aturan manusia. Nah, kalau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang jahat ke kita, kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang itu. Nah, paham ya? Sampai sini paham? Artinya kejahatan itu jangan dibalas dengan kejahatan. Kezoliman itu jangan dibalas dengan kezoliman. Kalau ada orang ngomongin kita sesuatu yang gak enak di hati kita, gak perlu kita balas omongan-omongan yang tak mengenakkan di hati kita. Kalau kita bisa menerapkan ini, tidak terpengaruh dengan orang lain, tidak terpengaruh dengan sikap orang lain, berarti jelas orang ini hanya bisa dipengaruhi atau didikte oleh Allah. Ya, ngerti paham maksudnya? Ya. Nah, jadi jangan membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Tapi perintah dari Allah tadi, aturannya Allah, kejahatan balas dengan kebaikan. Nah, kalau kita kan enggak, ya, baru diomongin dikit aja panas hati, betul? Orang ngomongin kita satu kalimat, kita balas orang itu berapa kalimat? 10 kalimat. Berarti kita didikte atau diatur oleh manusia. Sikap orang beriman itu nggak ada yang bisa ngatur dia kecuali Allah. Dia cuma tunduk kepada aturannya Allah. Aturan Allah tadi apa? Di dalam ayat Al-Quran jelas, wa ahsin kama ahsanallahu alaika. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu.
Hatta banyak orang nggak sholat, tapi Allah tetap berbuat baik sama orang itu. Dikasih nggak rezeki? Kalau Allah tidak berbuat baik kepada orang yang maksiat, ya dicabut Allah Ta'ala setiap nyawa orang yang bermaksiat. Ini udah bermaksiat, masih dikasih hidup yang enak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Udah jelas-jelas nggak sholat, dikasih kehidupan yang nyaman, yang nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, berarti apa? Allah membalas keburukan dengan kebaikan. Maka kita demikian juga. Ya, sabar-sabar kita. Ya, sabar-sabar. Ya, kawan-kawan, rekan-rekan dari MPHU. Ya, kalau dapat omongan-omongan gitu ya, dari luar tentang MPHU begini. Dah, kita nggak usah ambil risau. Ya, kita bawa senyum, kita bawa sabar. Gak perlu kita pusing-pusingkan ya perkataan-perkataan yang semisal itu. Ya, supaya apa? Gak pusing. Ya, kenapa? Karena tuntutan dari Allah, kita disuruh tunduk dengan aturan Allah. Aturan Allah apa? Keburukan balas dengan kebaikan. Tapi aturannya manusia, keburukan balas dengan keburukan. Kalau ada orang nyakitin kita, nggak kita cakapi. Kalau ada orang ngomongi kita, nggak kita cakapi. Kita nggak balas dia dengan kebaikan. Itu aturan kita. Berarti di mana tauhidnya kita? Ya. Kalau ada orang maksiat, aturannya Allah disuruh ngapain? Kita ngelihat orang buat maksiat, kita ngelihat orang buat dosa, ya, sikap kita disuruh ngapain? Aturan Allah, mengajak, mendoakan, ya. Tapi faktanya apa? Kalau kita ngelihat orang buat salah, ya, ngelihat orang buat maksiat, bukan maksiatnya yang kita benci, orang-orangnya pun juga kita benci. Berarti tunduk kita masih kepada aturan manusia, ya, tidak tunduk kepada aturan Allah. Kemana tauhidnya? Paham ya kira-kira? Tauhid itu kan mengesahkan Allah. Ya udah, inti ketauhidan adalah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sudah barang tentu kalau Anda betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Anda tidak perlu terpengaruh kepada hal perbuatan orang lain kepada Anda. Hatta orang tersebut berbuat jelek kepada Anda nggak peduli. Anda tetap berbuat baik kepada orang itu. Karena itu aturan Allah di dalam Al-Quran. Jelas ya kira-kira? Dan ini akhlaknya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu sering Bapak Ibu disakiti oleh orang-orang kafir. Sampai malaikat Jibril pun kesel. Ya, Nabi Muhammad dilempari kotoran, dilempari batu sampai rontok gigi Nabi Muhammad. Luka-luka Nabi Muhammad. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, kalau engkau mau kubalikkan gunung Uhud, kutimpakan kepada mereka. Apa kata Nabi Muhammad? Jangan malaikat Jibril, tidak usah. Ya, nanti keturunan mereka ada yang beriman kepada saya. Ini kan udah contoh nyata, ya, dari Nabi Muhammad. Apa contoh nyatanya? Ya, jangan balas keburukan dengan keburukan, jangan balas kejelekan dengan kejelekan. Hatta ketika ada orang menyakiti hati kita dengan lisannya, sudah, ya, kita upayakan juga untuk tetap berbuat baik kepadanya. Ini berat. Ya, ketika Anda ketemu orang yang jelas-jelas, ya, melukai hati Anda dengan ucapannya, ketemu dengan orang yang jelas-jelas menyakiti perasaan Anda dengan perbuatannya, Anda ketemu orang itu, Anda masih bisa senyum, Anda masih bisa ramah tamah kepada orang itu berat. Kecuali memang orang yang Allah bersihkan hatinya. Ya, dan inilah tauhid tadi. Tunduknya kepada aturan Allah, bukan tunduk kepada aturan manusia. Bukti lain apa misalnya? Disebutkan wasil man qata'aka. Hubungkanlah kepada orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Kalau ada kita nggak dicakapi orang, kalau aturan kita gimana? Kita nggak dicakapin orang, Bu. Kalau kita nggak dicakapin orang, aturan kita gimana? Apa kita cakapi orang itu? Atau justru kita nggak juga nyakapin orang itu? Mana yang benar? Nah, dia aja nggak nyakapin aku, apa pula Odan nggak menego-nego dia? Nah, paham? Ya, sakit kali hati Ustaz. Kenapa rupanya, Bu? Entah apa salahku sama ibu itu.
Ya, kutogo pun buang muka dia. Ada tuh nanti berjumpa sama aku, dia buang muka. Aku lebih buang muka lagi katanya. Ini aturannya manusia. Berarti orang yang seperti ini tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Untuk apa ngaji tauhid dalam-dalam? Dengar. Ya, untuk apa ngaji tauhid kitab yang berat-berat? Kalau gampang sakit hati, gampang baper, gampang marah, gampang terluka perasaannya, ngapain ngaji tauhid dalam-dalam? Paham? Orang yang udah bener bertauhid itu ngelihat perbuatan orang itu udah bawa senyum aja. Saya ingat ada seorang sufi mengatakan, kalau Anda dipuji orang, Anda senang, Anda bahagia, dan ketika Anda dihina, dicaci orang, Anda marah, berlarut-larut marahnya sampai benci kepada orang tersebut, Anda adalah hamba amatiran. Tahu hamba amatiran? Tuh, ini inti ketauhidan, bahwa ketundukan kita hanya kepada Allah. Ya, tidak kepada aturannya manusia. Kalau aturan manusia, ada orang nggak nyakapin kita, kita pasti balas nggak nyakapin orang itu. Tapi tidak demikian aturan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak demikian akhlak yang diajarkan Nabi Muhammad. Sebagaimana disebutkan tadi, ya, wasil man qata'aka, sambungkanlah orang yang memutuskan silaturahim kepadamu. Inilah nikmatnya ajaran Islam, hadirin. Ya, nikmatnya ajaran Islam. Bersyukur kita ya dilahirkan Allah ya jadi orang beriman, orang Islam. Kenapa? Islam itu agama yang luar biasa. Ya, keburukan tidak dianjurkan dibalas dengan keburukan. Tapi anjuran dari agama, keburukan dibalas dengan kebaikan. Nah, baik. Berbuat baik kepada orang yang baik. Biasa apa enggak? Biasa. Berbuat baik kepada orang yang baik. Ada orang baik sama kita. Ibu punya tetangga tuh sering nganteri sayur. Sering berbagi kepada kita. Kita buat baik juga kepada mereka. Biasa ya? Biasa. Tapi ketika kita mampu berbuat baik kepada orang yang ya berlaku jelek, berlaku buruk, berlaku zalim, menyakiti hati, melukai perasaan, kita masih tetap bisa berbuat baik kepada orang itu. Ini yang luar biasa. Dan inilah orang yang sebenarnya ya tunduknya hanya kepada aturan Allah, bukan tunduk kepada aturan manusia. Ya, ini kalau kita renungin berat. Ya. Makanya kita nih kan kita tim hikmat MPHU nih misalnya. Jangan gampang baperan. Kalau ada orang ngomong gini, ngomong begitu, ya, senyumin saja sudah. Anggap aja itu masukan ya untuk kita. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Jangan gampang sakit hati. Dah, baik. Nabi SAW bersabda sedikit lagi. Kamu jangan mudah diombang-ambing, ya. Kamu jangan mudah diombang-ambingkan oleh orang lain. Apa kita katakan? Aku Ustaz akan berbuat baik kalau dia baik sama aku. Aku kayak gini karena dia kayak gitu sama aku. Nah, banyak yang kayak begitu ya. Ya, aku begini Ustaz, bukan salah saya. Dia yang duluan bersikap kayak begitu, ya. Aku tak nyakapi dia Ustaz karena dia duluan nggak menyakapi awak. Entah aku salah awak, ditogo buang muka. Aku lebih parah lah. Berarti dia diombang-ambingkan oleh manusia. Ya, nggak punya pendirian. Jadi manusia itu harus punya pendirian. Ya, jangan terombang-ambing ya dengan lingkungan. Ya, kalau orang sudah punya komitmen, ya punya pendirian. Maaf nih, Anda kalau memang punya pendirian untuk taat kepada Allah, walaupun Anda tinggal di lingkungan pelaku maksiat, cuma Anda yang sholat, Anda nggak akan pengaruh dengan maksiat orang. Kenapa? Pendiriannya jelas. Pendiriannya jelas. Jadi orang
umat beriman itu harus punya pendirian. Jangan mau diatur-atur. Ya. Kemarin saya safari dakwah di daerah Sebrombang, di daerah Riau. Ya. Apa pesan yang ngundang? Ustadz, nanti ceramahnya lucu-lucu ya katanya. Berarti saya mau didikte dia. Kenapa rupanya kalau nggak lucu, saya bilang? Takut jamaah pulang. Oh, itu aja saya jawab. Nah, begitu ceramah, saya bawa cerita kajian fikih sholat, satu orang pun tak ada yang pulang. Paling nggak lucu. Jangan takut, jangan mau didikte manusia. Ya, nggak ada dalil cerita hadis dakwah itu harus lawak-lawak. Mana hadis Nabi? Ada? Walaupun demikian Nabi juga nggak tegang-tegang kali gitu ya. Peta aja muka Nabi gitu, enggak. Nabi kalau sumpah, ya sumpah tahu ya. Kalau lagi banyak yang pikiran Nabi penat. Nabi manggil yang seorang sahabat yang bernama Nuaiman. Mana sih Nuaiman? Nuaiman ini sahabat Nabi suka melucu. Nah, Nabi orangnya humoris juga, tapi lihat tempat. Ya kalau ngaji macam ini ya kita sedikit-sedikit serius. Ya, saya dari 2010 nggak pernah lagi jadi imam taraweh. Kenapa? Saya memang orangnya nggak bisa diatur. Ya, nah itu saya bawa istri, tanya sama istri saya, Ustaz betul bun nggak bisa diatur, nggak bisa diatur. Ya, dari 2010 saya nggak pernah ngisi taraweh lagi. Kenapa? Pengurus BKM banyak mau ngatur. Ustaz, nanti suruhnya yang ini aja ya. Surah pun diatur orang tuh yang mau dibaca taraweh. Ustaz jam 9:30 usahakan udah siap ya. Kalian ini mau sholat, mau ibadah, atau mau apa ini? Nah, itulah dia. Ya, saya tinggalkan dari 2010. Nah, tuh. Jadi harus punya pendirian dalam orang beriman itu. Ya, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi tadi, kamu jangan mudah diombang-ambingkan oleh orang lain. Ya. Saya waktu sowan ke Kiai Mufti bawa Habib Umar Al-Khirid dari Malang, ya, jadi sekian banyak cerita, satu pesan aja dari beliau dan akan selalu saya kenang. Apa kata beliau? Ustaz, iya Kiai, kita ini orang-orang kaya kita ini, ya pendakwah gitu ya, kita ini harus mewarnai, jangan kita yang diwarnai. Itu aja kalimatnya. Kita yang harus mewarnai orang. Jangan kita yang diwarnai orang. Itu artinya apa? Jangan mau kita ini didikte, diatur oleh jamaah. Tapi kita yang ngatur jamaah. Nah, kalau jamaah ngatur ustadz, ya sesuai nafsu dia. Tapi kalau ustadz ngatur jamaah, maslahatnya banyak. Pasti untuk kebaikan aturan itu. Paham ya kira-kira ya? Nah itu. Jangan mau diombang-ambingkan orang lain. Hidup ini harus punya prinsip. Ya, punya prinsip. Nah, baik. Terakhir, termasuk aturan Allah. Ya, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, wal yukrim jarahu, muliakan tetangga. Muliakan tetangga. Nah, ini termasuk aturan Allah. Nah, kalau ikut aturan kita, ya kita hidup bertetangga, ada tetangga nggak baik dengan kita. Apa sikap kita? Kita balas kan? Kita nggak baik juga dengan mereka. Ada tetangga kita tegur sapa, malah sikapnya gimana-gimana. Kita pun azam dalam hati. Kau tengok ya. Ya, tak onda udah menunggu. Ya, pakai sumpah pula tuh, demi Allah katanya. Tak onda ku tunggu lagi dia. Itu aturannya manusia. Kalau aturannya Allah, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir wal yukrim jarahu. Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, muliakan tetangga. Itu nggak disebutkan dalam hadis itu. Tetanggamu baik, kau muliakan. Kalau tetanggamu nggak baik, nggak usah kau muliakan. Nggak ada hadisnya begitu. Wal yukrim jarahu. Mau tetanggamu baik, mau tetanggamu nggak baik, mau tetanggamu muslim, mau tetanggamu orang kafir, wal
fal yukrim jarahu, muliakan tetanggamu. Saya ingat kisah Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah pendiri mazhab Hanafi, sebagai penutup kisah orang soleh. Ya. Beliau pernah beberapa kali diundang oleh tetangganya. Tapi undangan itu macam main-main gitu loh. Ya, macam main-main. Ya, Kiai, nanti malam datang ke rumah saya ya. Ya, saya ada hajatan, insya Allah saya datang. Begitu Imam Hanafi, Abu Hanifah datang ke rumahnya, sampai di rumah, ulama besar, tapi nggak ada yang memuliakan. Ketika ditanya apa acaranya, nggak ada, Pak Kiai. Ya udahlah, saya udah nggak butuh lagi dengan Kiai, silakan pulang. Ulama besar digitukan, awak masih umpat kampung, nggak dikasih naik ke pentas aja udah ngamuk. Ya, aku nih ustad loh, kenapa aku nggak dikasih ceramah? Nah, jangan kayak gitu. Ini ulama besar, Imam Abu Hanifah. Dah pulang Imam Abu Hanifah, besok dipanggil lagi sama tetangganya itu, sampai 3 kali. Tapi diacukan. Tetangganya heran, Tuan, udah 3 kali saya undang Anda ke rumah saya, tapi saya tidak bersikap baik kepada Tuan, kepada Kiai. Kenapa Tuan nggak marah? Ditanya tetangganya. Kata Imam Abu Hanifah, aku nggak punya urusan samamu. Urusanku kepada Allah. Fal yukrim jarohu. Muliakan tetangga. Jadi walaupun sikapmu nggak baik kepada saya, perintah Tuhan saya tetap wajib memuliakan tetangga. Ya, makanya saya nggak marah. Ngapain saya marah? Makanya tadi saya katakan, ya kalau betul tauhid itu jangan gampang baper. Kalau ada orang bersikap nggak baik ke kita, jangan baper, sakit hati. Ya, ini kan banyak ustadz nih. Ya, kalau ada orang merasa kita kurang adab ke kita, ada orang mungkin kurang memuliakan kita, ya ada orang kurang ini kurang itu terhadap kita ini seorang ustadz, biasa aja, nggak usah baper. Kalau bisa kita yang khidmat sama umat, jangan umat itu suruh khidmat ke kita. Nabi Muhammad itu khidmatnya kepada umat. Ya, tapi beliau tetap nerima umat kalau mau khidmat sama beliau diterima. Ya, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid nikah sama Nabi itu orang kaya betul. Ya, tak sepertiga tanah di kota Madinah, di kota Mekah itu punya Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Istri Nabi itu kan, menikah sama Nabi habis hartanya. Kenapa? Karena khidmat kepada agama. Nah, ya. Jadi kurangi standar kita. Jangan gila hormat. Jangan gila hormat. Jangan gila hormat. Dah, baik saya rasa itu aja yang dapat disampaikan. Intinya sederhana saja. Kalau ada orang bersikap nggak baik kepada kita, maka kita pun berusaha untuk tetap berbuat baik kepada orang itu. Jangan balas kejelekan dengan kejelekan. Jangan balas keburukan dengan keburukan. Kita mesti nih ketemu pasti orang-orang yang mungkin sikapnya nggak baik ke kita. Entah perbuatannya, entah perkataannya. Maka kita upayakan tetap untuk berbuat baik kepada orang itu. Maafkan aja. Tapi ini sakit hati Ustaz. Omongannya, ucapannya. Namanya manusia itu wajar, ya, wajar, ya. Pertama-tama itu begitu. Tapi cepat-cepat diinsafi, cepat-cepat sadar. Udahlah, aku maafkanlah sudah. Nah, seperti itu dia. Ya, baik. Itu aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Ini mau bulan Ramadan, mudah-mudahan bulan Ramadan nanti dilembutkan Allah hati kita. Ya, maafkanlah setiap kesalahan orang-orang yang telah ya berbuat buruk, berbuat jelek kepada kita, maafkan. Ya, dulu ada sahabat Nabi, ya dikatakan oleh Nabi, ya orang ini ahli surga. Ya, ternyata orang ini nggak punya amalan yang istimewa. Amalannya nggak ada seperti kita juga, cuma sholat 5 waktu, waktunya jualan-jualan, waktunya kerja-kerja, waktunya ngaji-ngaji. Nggak ada amalan yang istimewa. Tapi ternyata setiap malam sebelum dia tidur, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa saya. Ampunkan juga dosa-dosa orang yang berbuat salah kepada saya.
baik yang saya ketahui atau yang tidak saya ketahui. Akhirnya karena seperti itu amalannya setiap malam, ya, dia berdoa kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa-dosa orang yang berbuat buruk kepada dia. Nabi bersabda, orang ini ahli surga. Padahal amalnya nggak ada yang istimewa. Tapi keistimewaannya apa? Gampang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau kita ada orang salah sama kita, Bapak Ibu, jangan berlarut-larutlah di dalam hati. Ya, disimpan, jangan berlarut-larut, bersimpan dalam hati. Seminggu paling lama sudah kita maafkan sudah. Ya, itu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Itulah butiran-butiran mutiara daripada secercah mutiara keindahan akhlak daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau tidak pernah membalas kejelekan, keburukan dengan kejelekan pula, tapi beliau membalas dengan kebaikan. Kalau mau dikisahkan kisah-kisah beliau banyak. Nanti malam Sabtu kita maulid lagi di rumah Bapak yang tadi yang pulang duluan. Pak apa namanya tuh? Pak Kamarudin di desa Tasak, Tasak Baru. Ya, insya Allah Bapak Ibu silakan yang ada waktu hadir malam Sabtu ini. Ini malam apa nih? Kamis. Besok malam Jumat. Lusa malam Sabtu hadir. Ya, kita akan banyak menceritakan dalam majelis ini bagaimana keindahan dan kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad. Ya, supaya bisa kita contoh, ya, supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Itu aja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup. Ya. Ini kita kirim doa dulu sebelum kita tutup dengan doa maulid. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, summa khususan ila ruhi Hajar Rosmawati binti Asnib wa ila ruhi Ummina Sunarsih binti Palmin. Allahumma fir lahuma warhamhuma wa'afi wa'fu anhuma lahuma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan jamaah semua dalam keadaan sehat, ya, dimudahkan segala urusannya, ya, dikabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Silakan anak hadroh tutup dengan doa maulid. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi ولقد أشرنا لنعت من وأوصف وتهي القلوب وتهيج الأسجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا. وإذ امتجزنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاري وحبيبي وصفي زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا زغرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أسلي لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واسلك بنا في نهر طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد
في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطال من أوصانا والحاذرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واكمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الحنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا وقض لنا الحاجات واحسن ختما عند الممات واصلحا وكبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هرقت ريح الصباح أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazuna Muhammad Sumitra Nurjaya yang telah panjang lebar menguraikan daripada sifat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Para sahabat beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbaik kepada tetangganya. Di sini kita juga punya tetangga masing-masing. Kalau ada pun salah ataupun silap daripada perkataan, perbuatan dan segala macamnya, segeralah kita minta izin kepada tetangga. Itu saja. Di sini terima kasih tadi kepada tim Hadroh yang telah menjadikan hati kami, menghibur dengan qasidah-qasidah dan sholawat-sholawat. Mudah-mudahan grup Hadroh akan sukses selalu. Amin. 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 Sebagai pengumuman pengajian, insya Allah besok malam di Boksiling ada Isra Mi'raj Ustazuna Ahmad Fauzan Mahfuz LC. Lagi besok malam Jumat Ustazuna Ahmad Fauzan yang pernah mengisi di Tembok Majlis Zainul Umam pada tiap bulan minggu pertama. Jadi itulah yang diundang Tokeh untuk mengisi acara Isra Mi'raj pada malam esok. Jumat malam Sabtu dalam acara hajatan Maulid Rudan yang di Pidarudin, anaknya Nur Fadilah, besok malam Sabtu, pada Jumat malam Sabtu, sebagai pendamping Ustadz Sumitra Nurjaya, yaitu Ustadz Yudi. Kalau berhalangan akan didampingi oleh anak Pak Darwis. Siapa nama? Muhammad Nuruddin Rashid. Oke, sekali lagi, kalau tak ada Yudi, Muhammad Nuruddin Rashid. Kemudian pada hari Sabtu pagi, yaitu ziarah kubur dari mulai jam 9 sampai dengan selesai. Siapa saja mau kita ziarah, insya Allah nanti
anggota tim hebat MPAU jangan pulang, kita ada musyawarah sedikit, lebih kurang 15 menit. Jadi pada hari malam minggunya di tempat Pekan Rabu atau Masjid Al-Muslimin Menang Baru. Kitabnya kitab Tauhid Guru Samin dan Rumah Tangga Syarah Uqudul Jen. Ada permintaan dari salah seorang jemaah dari Menang Baru, nanti kitab Syarah Uqudul Jen yaitu rumah tangga dikaitkan dengan masalah puasa Ramadan. Apakah di siang hari boleh berjima atau tata cara biar supaya lepas daripada segala dosa-dosa kita kepada istri kita. Itu saja. Dan hari minggunya disambung dengan Doro. Doro istimewa masalah risalah Ramadan kedua. Jadi permasalahan-masalah puasa, masalah zakat dan masalah ambil zakat dan sebagainya akan diuraikan di sana. Kemudian malam Seninnya kembali kita mengaji terakhir kitab Surajul Huda di Masjid di Mushola Al-Ikhlas, Bok Sileng, Desa Medang. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Segala apapun yang kita buat pada malam hari yang berbahagia ini, kita sangat mengharapkan mudah-mudahan akan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa kita selalu Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Akan kita peroleh, akan kita dapati ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berakhir dengan jannahnya. Oh ya, Doro, kalau untuk acara makan bersamanya bawa bontot masing-masing, boleh kita tukar-tukaran dan makan bersama. Itu saja yo, karena MPAU tidak menyediakan makan bersama. Insya Allah pada Arjoki baru nanti kita buat ya. Sekarang MPAU lagi susah. Oke. Untuk ini acara kita sudah selesai, berakhir doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada malam hari yang berbahagia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ala alihi sallallahu alaihi solehku kafarat ba'dani mu'min anut ning syariat kang diin lisane alus ngendikani kapindo mulyakaken ing wong tuane. Sallu ala Nabi Muhammad ana makana solehku kafar ba'dani mu'min anut syariat kandil lisane alus ngandikane kapindo mulyakaken
tanggung raya ulani kaping papat ngamal lanut ingin lemuni jadi tanggung jawab orang ulani Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa darajat adfat yaji ratal alamin ya ilal judi wal karam Jangan ada